Halo, kita bertemu lagi di SDC World bersama Duta dan Bapak. Hari ini ngapain, Dut? Kita akan belajar catur. Hari ini temanya adalah Checkmate Patterns 2. Gimana belajarnya? Jadi kemarin kan kita belajar Checkmate Patterns. Kita sekarang belajar di Lichess lagi, kayak kemarin. Kita sekarang akan belajar Checkmate Patterns kedua. Oke. Kemarin kan ke-1. Ya, mari kita belajar. Apa ini goalnya? Ini goalnya Checkmate lawan ya? Mematikan raja. Dengan 2 gajah. Dengan 2 gajah atau 2 bishop bahasa Inggrisnya. Nah ini gajahnya nutupin sini. Terus pionnya ngeblokir rajanya. Dia raja cuma bisa ke G7. Nah karena gajah dicek, jadi mati karena dia nggak suka sini tapi dia juga dicek. Oke, next. Berikutnya, nah ini rajanya di cut sama benteng sama gajah tapi nggak dicek. Jadi belum mati. Gimana caranya supaya mati? Ini gajah ketika makan jadi mati karena ini cek dan raja tidak bisa gerak kemana-mana karena ditutup sama semuanya. Oke. Double bishop lagi. Nah, oke. Ini agak tricky tapi ini hitam jalan dan matiin 2 langkah. Jadi ini gajahnya udah nutupin, menterinya juga udah nutupin dan udah nutupin pion juga. Tapi masalahnya ceknya di mana? Karena gajahnya ditutup sama gajah. Tapi ini dia bisa ngecek dulu karena yang jaga ini cuma ada gajah kan, dan gajah juga serang. Tapi cuma ditutup. Jadi ketika kita makan, terus makan jadi mati karena raja diblok sama pion, lalu gajahnya nutupin dan gajahnya ngecek. Gitu. Sekarang Boudin-Smith. Ya. Nah, Boudin-Smith itu ketika 2 gajahnya tutupin raja. Jadi kalau gajah G2 emang nutupin raja ya, tapi nggak cek. Checkmate, ya. Tapi kalau gajah K6, di sini cek dan nutupin B7 dan rajanya nggak bisa gerak lagi karena diblok sama benteng sama pion. Bentuknya cross ya. Oke. Next. Boudin-Smith lagi. Nah, ini gajahnya kelihatannya kuat banget karena rajanya putih nggak segera kemana-mana. Lalu dia masih tidur. Hitam masih kelihatannya masih gak apa-apa, posisinya kelihatannya normal. Tapi ini hitam ada matiin tuh. Gimana caranya mematikan dalam 2 langkah? Nah, ini kan pengen Boudin-Smith lagi kan tadi. Karena ini gajahnya kalau cek lagi jadi mati. Tapi kan ada pion. Tapi ini kita bisa nge-distract pionnya dengan cek. Korban queen. Jadi dia terpaksa makan karena kalau nggak nanti jadi mati. Iya. Jadi dia habis itu gajah A3 jadi Boudin-Smith lagi. Iya, oke. Jadi pelindungnya di distract gitu ya. Iya. Ini masih Boudin-Smith lagi. Ada 2 gajah. Gajahnya mana? Ini gajahnya bagus lagi kayak tadi. Iya. Tapi hitam pengen ambil menterinya. Wah, gimana caranya? Tapi katanya ini maiden tuh lagi. Jadi di mana ya maiden tuh? Nah, ini kayak tadi Boudin-Smith. Jadi gajahnya kan mungkin ke-6. Bisa mati kalau gak ada pion ini, tapi pion ini kan jagain. Nah, ini kita bisa ngepaksa hitam untuk makan. Dia terpaksa untuk makan dan kita gajah A6 lagi dan mati lagi. Nah, sekarang Balestra mate. Nah, ini sekarang menteri sama gajah. Oke, jadi bukan menteri sama menteri tapi menteri sama gajah. Ya, ini mestinya lebih powerful nih karena ada menterinya. Nah, ini raja cuma pakai E7. Tapi karena ini gajah hitam, rajanya lemahnya di hitam petaknya, jadi kita bisa cek saja dan dia mati karena menterinya jagain, terus gajah cek dan jagain E7. Jadi penjagaan tambahannya dari menteri adalah sisi yang lurus ya. Oke, sekarang Arabian mate. Ini benteng sama kuda. Benteng sama kuda, gimana caranya benteng sama kuda? Nah, ini kan kalau cek sini dia bisa kabur saja. Tapi kalau cek ke sini dia jaga sama kuda jagain G8 dan bentengnya ngecek dan jagain G7. Kuncinya di pojok gitu ya. Terus si bentengnya dijaga sama kuda. Ya. Masih Arabian mate. Nah, yang ini tricky. Kelihatannya ini bisa makan G7, bisa
bisa F6, tapi kalau F6 kan tinggal kabur aja, terus masih menang sih, tapi ini ada mate in 3 tapi. Gimana caranya membuat dia mati dalam 3 langkah? Nah, lagi lihat ceknya ya. Kalau kita kuda F6, dia terpaksa raja H8. Nah, ke pojok. Abis itu kan pengen Arabiannya mate kan ke G8. Tapi nggak bisa karena ada pion. Karena ada pion yang menghalangi. Jadi ketika kita cek, kita ngedistract pionnya. Jadi kalau dia makan tadi kita bisa matiin dia. Terus kalau dia kesini kita makan saja dan mati juga. Lihat deh. Rajanya terhalang dengan kuda dan benteng. Ya, bentengnya dijaga oleh kuda. Pada saat bersamaan rajanya nggak punya jalan keluar lagi. Ya. Masih Arabian Maid gitu. Nah, ini Arabian Maid aneh. Karena kelihatannya hitam bisa escape ke tengah. Kelihatannya ada tempat lari ya. Iya. Gimana caranya supaya hitam tidak lari ke sana? Dan hitam juga udah menang kuda. Jadi ekstra kuda. Jadi kalau misalnya putih fail, putih bisa aja kalah. Itu masalahnya. Jadi putih harus melakukan sesuatu. Nah, ini kan kita pengen kuda G6 biar kita cek dan E7 nggak bisa ke sini. Lalu ketika dia ke G8, kita bisa matiin dia. Tapi masalahnya kalau kita kuda G6 langsung ada pion. Ada pion yang makan, gitu ya. Nah, ini ada brilliant move. Queen makan F7. Wah, dikorbankan queennya. Lalu kuda G6 karena kuda nggak bisa dimakan. Iya. Langsung mati di H8. Jadi kita makan F7. Jadi kalau kita kuda G6 tadi nggak bisa karena dimakan. Lalu menteri ketika makan dia terpaksa makan. Nah ketika kuda G6 dia nggak suka E7. Terpaksa ke G8. Lalu ada benteng yang bisa mati kan. Dijaga sama kuda. Sekarang corner mate oleh kuda dan benteng lagi. Kuda dan benteng. Nah, ini pionnya nggak blokir raja. Nggak bisa jalan ya. Nah, ini dia bisa kuda F7 karena dia check. Lalu benteng juga ngehalangi dari dia escape. Nah, ini corner mate lagi. Nah, ini kita pakai kuda F7 lagi. Tapi kalau dia makan terus kita cek kan ada benteng yang itu attack queennya. Nah ini kita bisa mate itu dengan cara corner mate tadi dengan makan F1 karena habis makan mati di F2. Kenapa jadi nggak bisa? Karena tadi sebelumnya kalau kuda F2 langsung dimakan aja sama benteng. Jadi mengorbankan queennya supaya bentengnya mati ya, bentengnya. Morphy mate sekarang. Nah ini kelihatannya bentengnya ngehalangi raja dari escape. Dan juga pionnya halangin dia juga. Berarti dia tinggal dicek lalu udah mati. Nah ini gajah F6 jadi mati jadinya. Lalu ini kelihatannya kita udah kalah menteri. Wah, jadi lawannya punya menteri dan benteng lengkap 2 gitu ya. Sementara yang dipunyai putih hanya benteng dan gajah. Tapi putih udah matiin 2 karena kalau kita makan F6 langsung dia bisa makan M4. Jadi kalau kita benteng G4 dulu dengan cek dia terpaksa ke H8 lalu kita matiin dia di F6. Nah ini agak tricky. Jadi dia menang menteri lagi. Lawannya menang menteri, ya. Kita coba punya gajah. Gajah dan benteng. Nah, ini putih lagi pengen makan G7. Tapi kalau makan pakai gajah, nggak cek ya. Dia bisa F6. Jadi dia nggak bisa menang menteri. Tapi kalau pakai benteng, kan dia ke H8. Terus kalau kita ke G5 bisa makan menteri ya, tapi hitam masih ada chance karena dia menang 2 benteng dan putih cuma benteng sama gajah. Jadi masih kalah. Tapi di sini putih bisa menang karena habis cek. Ada 6 langkah ini panjangnya. Nah, kalau kita gajahnya ke pojok. Kalau kita kata dia benteng G5 mau matiin dia, problemnya ada F6. Jadi nggak blok dan bentengnya jaga. Nah, di sini karena cek, hitam terpaksa ke G8. Balik lagi. Lalu kita balik lagi. Cek lagi. Lalu kita kemana aja bentengnya G3, G4 ke sini. Misalnya ke sini, kita cek.
Jadi gajahnya sama bentengnya bekerja sama. Iya. Nah, jadi matinya itu ketika makan, ini terpaksa. Lalu benteng G5 karena sekarang discovery check namanya. Discovery check. Jadi ada materi yang bergerak dan kemudian membuatnya menjadi cek ya, karena ada serangan dari sisi yang lain. Iya. Nah, ini hitam terpaksa korbankan menteri sama benteng untuk tapi melindungi tetap nggak bisa. Tapi nggak bisa karena masih mati. Dengan benteng juga nggak bisa. Ya. Jadi pasti mati. Sekarang Pillsbury Mate. Pillsbury Mate ya. Nah, ini kelihatannya gajahnya udah halangi rajanya. Terus raja dihalang sama pion. Terhalang semuanya. Jadi tinggal cek aja ya. Nah, udah benteng G1 udah mati. Ya. Nah, ini 5 langkah mati. Ya, gimana caranya? 5 langkah, pikirkan 5 langkah putih yang maju gitu ya, dan bisa mematikan raja hitam. Jadi putih. Apa yang kita punyai? Gimana cara ngelihatnya, Dut? Kita lagi serang G7. Tapi ada pelindungnya, ada kuda yang melindungi. Tapi kuda juga serang G5. Ya. Jadi kita nggak serang G7 langsung. Nah, ini dia melakukan kombinasi yang sangat bagus. Jadi dia makan. Tapi kalau pengen yang Pillsbury Mate kayak tadi, misalkan F7, kan bisa kayak tadi kan, yang Pillsbury Mate. Tapi nggak bisa karena kuda serang gajah. Oke. Jadi nggak bisa. Bisa dimakan gajahnya terus hilang ancamannya ya. Iya. Tapi ini ide baru. Idenya benteng G8. Ini double check. Kalau double check itu dia terpaksa. Ya, jadi dia harus makan bentengnya ya. Lalu ini benteng G1 mati. Iya. Jadi mati karena benteng sama gajah bekerja sama ya. Kerjasama. Lanjut. Sekarang Damianus Mate. Nah, ini itu tentang ketika rajanya nggak bisa escape ke F8. Rajanya terhalang dan rajanya juga tidak bisa ke F7 karena ada pion ya. Jadi ini tentang bekerja sama pion dan menteri. Pion pun ternyata bisa jadi alat bantu untuk mematikan. Lalu dia checkmate karena dijaga sama pion dan raja gak bisa lari ke F8 karena diblok sama benteng. Iya, kunya dilindungi oleh pion ya. Nah, yang ini gajahnya ngeblok dari raja ke E7. Jadi dia nggak bisa escape. Tapi belum ada mati. Mungkin bisa menteri G5 terus mati. Mungkin masih bisa mati ya, mungkin. Kalau itu, tapi ini putih ada mate in 2. Wah, gimana caranya? 2 langkah mati. Ini jadi menterinya pengen ke G7 dan mati, tapi diblok sama kuda. Jadi kalau kita usir kudanya aja, bisa ke mana ke E5 gitu, jadi mati. Jadi ini pakai force benteng H8. Langsung mati di G7. Jadi kalau pengen misalnya pada bilang bisa benteng H4, hitam nggak mau makan karena nanti jadi mati. Iya, dia tahu nggak mau makan dia akan bergerak yang lainnya ya. Iya, jadi ini memaksa hitam karena ini checkmate. Tidak ada pilihan selain harus dimakan. Gitu. Ini yang kedua. Nah, ini mate in 5. Mate in 5, 5 langkah mati. Wow. Yuk pikir, ada 2 gajah ya. Ini kelihatannya pionnya akan hilang. Pionnya nggak ada pelindungnya. Akan hilang karena menterinya lagi serang. Ya, diancam oleh menteri pionnya. Dan juga raja di tengah, jadi sangat bahaya. Tapi hitam punya trik. Triknya itu ya cek, rajanya terpaksa makan, lalu cek lagi, masuk ke dalam, cek lagi, dikorbankan lagi, lalu menterinya sekarang yang masuk, terus sekarang yang mati. Jadi di awalnya kita pengen menteri di H2, tapi goalnya adalah gimana caranya menteri ya di H2 gitu ya. Iya, tapi kan nggak bisa karena menteri di A8. Iya. Lalu dia dengan trik ini cek, memaksa dimakan, lalu cek lagi, korbankan lagi, lalu menteri A8, lalu akhirnya dia mengorbankan bisa mati. 2 benteng supaya menterinya bisa masuk dan mematikan. Namanya Lolly's Mate. Sekarang Lolly's Mate, apa ini? Ini
tentang kerjasama pion dan menteri. Pion dan menteri. Atau bisa jadi gajah juga. Iya. Ini hitam nggak segera kemana-mana. Ketika dicek, gampang ya. Oke. Masih jadi kelihatan. mati. Nah ini kelihatannya bisa menang kuda. Tapi kalau kan kuda nanti makan lagi, jadi equal posisinya. Ini putih bisa matiin langsung hitamnya dengan H6. Cek, mundur. Lalu dia menteri F6. Cek lagi, geser, Lalu mati. masuk ke dalam. Oke. Sekarang ini yang ketiga. Nah, ini nggak bisa mati di G7 karena menteri lagi jagain. Terus dia meten 6. Wah, 6 langkah gimana caranya? Nah, ini setiap itu tidak harus cek. Jadi putih bisa melakukan ini. Benteng E H4. Ya. Mengapa? Karena lagi serang H7. Pasti mati. Idenya pengen makan. Terus makan lagi. Kalau dia kesini cek. Makan lagi. Asup menteri H6, asup menteri G7. Oke. Jadi kita pengen makan H7, maksa. Jadi ketika makan D5, hitamnya ketika makan H7, dia terpaksa makan H7, lalu terpaksa lagi. Kalau dia makan, nanti menteri H6 aja karena dijaga sama gajah. Makanya dia main Raja G8. Dia nggak mau makan. Tapi ya kan? tetap mati karena udah benteng H8 sacrifice. Lalu cek lagi, mati. Oke. Oh, udah selesai. Cepet banget ya. Iya, oke. Itulah checkmate pattern kedua untuk latihan supaya makin jago mematikan raja lawan. Ya. Dan besok kita akan latihan, mari kita lihat yang checkmate patterns ketiga. Oke, sekarang kita tunda dulu. Sampai jumpa di SDC World. Terima kasih. Bye.